Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Belakangan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak oleh anggota kepolisian menuai kecaman publik, utamanya di media sosial. Sosok yang diharapkan jadi penegak hukum kini menerima hujatan dari warga di media sosial atas aksi keji ini. Terduga pelaku adalah AKBP Fajar Widya Dharma Lukman yang kini telah dicopot jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Resor Ngada, Nusa Tenggara Timur dan telah ditetapkan tersangka. Sementara untuk korbannya ada 3 anak dan 1 orang usia dewasa. Ini diungkap Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Jakarta Kamis kemarin. Ketiga korban anak tersebut berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Komentar pertama dari @paulxx. Dia sadar nggak sih polisi itu muara penegakan keadilan? Kalau dia disumpah, dia harusnya ngerti nggak sih kalau yang dia lakuin itu salah? Komentar selanjutnya ada dari @dewxx. Revisi hukum perkosa anak-anak di bawah umur diperberat. Sebaiknya hukuman seumur hidup, toh akan keluar dari penjara sampai mati. Biar pada mikir perkosa pencabulan anak-anak dan kejahatan seksual apapun, baik anak laki maupun perempuan. Saatnya sih hukum harus lebih berat ke hal ini, karena dampaknya yang dicabuli atau perkosa itu bisa kejiwaannya sampai dewasa, bisa depresi berat seumur hidup, parah sekali dampaknya. Semoga sih cepat revisi hukumannya, harus benar-benar berat. Banyak yang terjadi ini di negara kita. @augxx. Kita sering membahas hukuman bagi pelaku, tapi jangan lupa dampak besar yang dialami korban. Nah, anak-anak yang menjadi korban pencabulan atau pemerkosaan tidak hanya menderita fisik, tetapi juga luka batin yang bisa bertahan seumur hidup. Banyak dari mereka mengalami trauma berat, depresi, kecemasan, bahkan kehilangan kepercayaan diri dan rasa aman. @pxx. Sulit untuk percaya lagi dengan kepolisian saat ini. Susah kalau begini terus. Percuma humas koar-koar kampanye polisi baik kalau ada akhirnya ketutupan dengan kisah anggotanya. Dari tingkat rendah hingga paling tinggi yang mencoreng nama instansi. Reformasi atau revolusi benar-benar dibutuhkan dalam tubuh instansi yang katanya penegak hukum ini. Komentar terakhir dari @hafxx yang melaporkan justru otoritas dari luar negeri. Sementara itu, pihak di dalam negeri malah sibuk memperbaiki citra polisi di media sosial dengan kata-kata manisnya. Kinerjanya tidak sesuai dengan fakta dan masih jauh dari harapan. Bagaimana masyarakat bisa percaya jika kenyataannya seperti ini? Berdasarkan laporan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang advokasi hak asasi manusia Kontras, kasus kekerasan seksual dengan pelaku polisi tercatat dilaporkan 18 kali dalam kurun Juli 2021 hingga 2022. Khusus untuk kasus di Ngada ini, terduga pelaku memvideokan aksinya dan mengunggah video ke salah satu situs porno Australia yang memancing perhatian otoritas setempat. Pihak Australia melaporkan temuan video ke Mabes Polri. Selanjutnya, Mabes Polri memerintahkan Polda NTT untuk menyelidiki. Polda Nusa Tenggara Timur menyampaikan permohonan maaf atas kasus ini dan menyilahkan publik untuk mengawasi. Inilah What's Trending bareng saya, Lea Baneza. Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian PPPA Ciput Eka Purwanti memastikan korban kekerasan seksual di kasus Kapolres Ngada mendapatkan pendampingan hukum dan rehabilitasi. Pendampingan apa saja yang diberikan dan bagaimana nih kasus ini dikawal? Kita bahas bareng Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kemen PPPA Ciput Eka Purwanti. Halo Bu Ciput. Halo, ya Mbak. Bu, mungkin kan sudah konvers nih bareng KPAI, Kompolnas, dari Bareskrim juga, ada dari Polda NTT. Mungkin tindak lanjutnya kali ya Bu ya, gimana nih Bu ke depannya? Tindak lanjut tentunya karena sudah penetapan tersangka, tahap selanjutnya itu adalah penyidikan. Jadi penyidikan itu lebih rinci lagi, nanti mendalami dari setiap informasi yang diperoleh dari saksi korban ataupun saksi-saksi lain. Saksi ahli termasuk, dan juga keterangan dari tersangka, Mbak.
Nah, di situ tentu ada beberapa hal yang perlu didalami gitu ya. Misalnya apa yang men-trigger terjadinya perilaku menyimpang ini kepada tersangka, kemudian juga misalnya karena dia juga ada penyalahgunaan narkoba, apakah itu juga terkait. Kemudian juga karena ini ada proses seseorang yang membantu tersangka pelaku untuk mendapatkan korban, jadi ada yang menghubungkan. Itu kan juga patut dilakukan penyidikan lebih lanjut. Apakah di sana ada unsur TPPO dan seterusnya. Jadi itu masih panjang proses penyidikan itu berjalan itu dari sisi penanganan hukum ya. Kalau yang selanjutnya concern kami tentunya di pendampingan pada korban ya, para korban dan saksi korban. Karena sesuai amanat Undang-Undang TPKS, mereka kan berhak untuk mendapatkan penanganan, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan. Nah itu ya semua pihak, kami di pusat maupun teman-teman layanan di provinsi dan kabupaten dan Kota Kupang, karena kebetulan para korban ini domisilinya di Kota Kupang, untuk ditelusuri, memastikan asesmen psikologis terhadap mereka dituntaskan, dan kemudian juga pendampingan hukum diberikan, dan aspek-aspek pemulihan lain berdasarkan hasil asesmen tadi, yang itu bisa jadi tidak butuh waktu yang jangka panjang. Dan jangan lupa Undang-Undang TPKS itu juga mengamanatkan keberpihakan pada korban dan keluarganya. Nah ini kan ada unsur-unsur juga mengapa korban akhirnya bisa jadi korban, itu pasti ada unsur dari kondisi keluarga dan lain-lain. Itu yang akan didalami di proses-proses ini selanjutnya setelah penetapan tersangka. Nah kemudian juga kami ingin memastikan nanti di berkas pemeriksaan dari kepolisian yang diserahkan kejaksaan itu sudah muncul juga tuntutan untuk pemenuhan hak restitusi bagi para korban. Karena kan itu juga dijamin Undang-Undang TPKS. Gitu Mbak Lea. Ini kan korbannya ada 4 ya Bu, 3 anak-anak 6 tahun, 13 tahun, 16 tahun, dan 1 korban dewasa berusia 20 tahun. Udah ada update belum sih Bu, kondisi korbannya seperti apa mungkin? Ya, kalau kondisi korban, mereka memang sudah semua diproses penyelidikan sesuai amanat Undang-Undang TPKS. Itu kan mereka juga sudah harus dipastikan mendapatkan pendampingan dari UPT DPPA dan seluruh unit layanan yang terkait untuk memberikan layanan terpadu sesuai hasil asesmen. Nah itu yang sudah diberikan, jadi mereka sudah dalam pendampingan para teman-teman pemberi layanan di Kota Kupang. Oke, ini kan kasusnya kan gak cuma sekadar kekerasan seksual ya Bu, tapi ada video, bahkan dari pihak polisi mengatakan ada 8 video kekerasan seksual yang ditemukan. Ada koordinasi gak Bu untuk men-take down atau perlindungan anaknya di ranah digital? Ya itu pasti, dan itu proses panjang juga yang nanti di sisi Direktorat Siber kan melakukan berbasis scientific investigation itu untuk pengungkapan, syukur-syukur bisa menelusuri keberadaan mungkin patut diduga keberadaan komunitas-komunitas yang pedofil misalnya, yang mengemari anak kecil, dan itu tentu kita nggak bisa sampaikan sekarang karena itu perlu penyidikan lebih lanjut oleh teman-teman di tim Direktorat Cyber dari Mabes Polri. Bu, ini kan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota kepolisian kan bukan kasus pertama ya Bu yang terjadi di Indonesia. Iya. Nah mungkin dari Kemen PPA sendiri ada desakan nggak Bu untuk perbaikan di tubuh kepolisiannya sendiri gitu? Ya, ini tentu kasus-kasus yang sebetulnya bisa dicegah dengan memastikan semua petugas yang bekerja dengan anak, jadi tidak hanya APH ya Mbak ya. Itu kan harus dipastikan semuanya itu paham kode etik bekerja dengan anak. Jadi bagaimana memberikan layanan yang ramah dengan anak dan juga memahami langkah-langkah untuk pencegahan perlakuan salah dan eksploitasi seksual pada anak pada saat anak ditangani gitu ya. Ini kan sering juga kejadian, mungkin tidak hanya di luar penugasan tetapi juga ada beberapa kasus yang terjadi dalam penugasan yang bersangkutan kan. Nah, itu yang kami ingin pastikan nanti kami terus bekerja sama dengan Direktorat Tipit PPA PPO, terutama sekarang mempersiapkan pembentukan direktorat-direktorat yang sama di tingkat Polda atau mungkin sampai ke tingkat Polres
yang sedang didiskusikan, dilakukan assessment. Nah, penempatan ini nanti siapa yang akan bertugas di sana, tentunya harus yang basic itu memastikan mereka mendapatkan pelatihan-pelatihan atau kapasitasi seperti hal-hal yang tadi saya sampaikan. Betul-betul memahami undang-undang perlindungan anak, memahami kode etik bekerja dengan anak, terutama kepolisian RI itu kan sudah punya sebetulnya peraturan kepala kepolisian tentang pelayanan kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Nah, itu yang sebetulnya perlu diperkuat dan terus dipastikan supervisinya oleh teman-teman di kepolisian. Kalau kami dari sisi Kemen PPPA, selama ini yang bisa kami lakukan itu adalah bimbingan teknis untuk teman-teman di daerah tentang standar pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Konsepnya sama di sini. Ini memberikan pemahaman kepada semua garda terdepan kita di tingkat kabupaten dan kota yang memberikan layanan juga di provinsi. Mereka paham standar layanan perlindungan perempuan dan anak mulai dari penerimaan pengaduan sampai terminikasi kasus itu seperti apa. Kemudian juga kode etik, kemudian mengenai konvensi hak anak, konvensi SIDO. Betul-betul jadi mereka punya perspektif keadilan gender gitu ya. Jadi tidak akan reviktimisasi lagi pada korban-korban perempuan dan anak. Dan itu yang kami berikan tidak hanya pada petugas UPT DPPA, jadi selalu terpadu. Jadi selalu kami undang itu dari unit penanganan perlindungan perempuan dan anak di kepolisian, kemudian pekerja sosialnya, kemudian juga dari rumah sakit, jadi semua yang terkait. Supaya ini jadi saling paham, kita menghindari mungkin di sini nggak terjadi tapi bisa terjadi di tempat lain. Bahkan termasuk mitra-mitra layanan dari teman-teman di daerah, karena nggak semua itu bisa layanannya disediakan oleh pemerintah daerah. Misalnya ada yang berbasis masyarakat ya Mbak ya. Iya. Itu kan ada organisasi lembaga gereja yang punya lembaga layanan, kemudian ada yang NGO atau ada forum-forum pengada layanan. Nah itu semua juga harus dipastikan mereka semuanya comply gitu dengan standar-standar layanan yang ada. Nah ini akan terus dikembangkan. Kami di Kemen PPPA sedang proses menyesuaikan kembali Permen PPPA nomor 2 tahun 2022 tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan Undang-Undang TPKS. Yang layanannya kan ada 11 gitu ya sekarang. Berarti aku bisa sedikit simpulkan sebenarnya pendidikan terkait dengan perlindungan, pemenuhan hak anak dan bagaimana anggota kepolisian ini harus memperlakukan kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak ini sebenarnya sudah dilakukan, tapi mungkin ke depannya bahkan lebih digencarkan lagi kali ya Bu ya terkait dengan perbaikan ini ya. Iya, jadi kepolisian itu juga punya pelatihan terpadu untuk sistem peradilan pidana anak. Nah itu tidak hanya fokus pada anak yang berkonflik dengan hukum atau yang dikenal anak pelaku. Karena di SPPA itu kan juga memastikan anak korban, anak saksi, dan anak pelaku itu mendapatkan hak-haknya selama proses peradilan. Atau bahkan ada yang restoratif justice kan Mbak. Nah itu memang semua berjalan, tapi kan kita juga ingat ada sistem rolling dan sebagainya. Jadi memang pelatihan-pelatihan itu nggak akan pernah bisa berhenti, harus terus dilakukan. Dan mungkin pastinya di kasus ini karena pelanggarannya ada banyak ya. Akan berlapis. Tersangka akan berlapis kan ya Bu ya? Iya, betul. Oke baik Ibu Ciput, terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya. Ya, sama-sama. Menanggapi ini, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISAS), Bambang Rukminto melihat ada masalah pada proses seleksi anggota kepolisian. Menurutnya perlu ada perubahan dan evaluasi nyata di tubuh kepolisian. Ya, Mbak Lea. Pak, aku mau minta tanggapannya terkait dengan kasus kekerasan seksual di Ngada ya Pak ya, yang diungkap awalnya kan oleh pihak dari Australia nih Pak yang menemukan video di situs porno. Nah ini gimana sih Bapak melihat kasus ini? Ya, kasus penyimpangan seksual, kekerasan seksual pada anak ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa gitu. Makanya memang sangat memprihatinkan sekali ya terkait dengan perilaku seorang aparat penegak hukum yang diberikan amanah jabatan sebagai Kapolres di Ngada ini seperti itu. Penyimpangan perilaku seksual itu tentu tidak terjadi dalam waktu dekat, tidak bisa secara instan, tapi tentunya memiliki riwayat atau jejak yang sangat panjang. Makanya memang harus ada evaluasi secara menyeluruh ya, bukan hanya memberikan sanksi tegas bagi pelaku,
Tapi juga harus ada evaluasi secara menyeluruh bagi institusi Polri untuk melakukan asesmen terkait calon-calon perwira ataupun jajarannya yang dipromosikan untuk mendapatkan jabatan yang sangat strategis seperti Kapolres maupun kepala satuan-satuan kerja yang lainnya seperti itu. Karena kalau melihat kasus ini kan bukan hanya sekedar pelecehan seksual atau tindak kejahatan seksual pada anak saja, ada kasus-kasus yang lain yang menyertai, misalnya terkait dengan pornografi, kemudian juga ada transaksi di situ, kemudian juga ada narkoba. Makanya memang rekam jejak itu sangat penting gitu loh. Dan ini juga mengindikasikan bahwa manajemen sumber daya manusia di kepolisian ini masih sangat lemah. Ada TR ratusan ya perwira yang dimutasi, dipromosikan, itu perlu asesmen yang ketat yang harus dilakukan oleh asisten Polri bidang SDM. Ini melalui investigasi atau penelusuran rekam jejak atau riwayat kepribadian dari seseorang yang dicalonkan gitu. Calonkan sebagai pejabat di Polri seperti itu. Pak Bambang sendiri berarti melihat ada kelemahan seleksi gitu ya Pak ya, untuk apalagi untuk menduduki jabatan Kapolres sampai kasus narkoba ini dan juga kekerasan seksual terhadap anak ini terjadi gitu ya Pak ya? Benar, terkait dengan promosi seorang perwira yang bermasalah ini kan 2 tahun yang lalu juga sempat muncul kasus Irjen Teddy Minahasa ya, yang dipromosikan sebagai Kapolda Jawa Timur, 4 hari kemudian ternyata tertangkap melakukan penjualan barang bukti narkoba seperti itu. Artinya memang ada problem terkait promosi kepangkatan atau jabatan di kepolisian gitu. Ke depan memang seharusnya kalau memungkinkan itu harus ada lelang jabatan, semacam lelang jabatan, juga harus melakukan penelusuran rekam jejak, bahkan juga harus meminta tanggapan dari masyarakat secara umum gitu. Agar memang dipilih kandidat-kandidat yang terbaik di Polri, bukan hanya sekedar mempromosikan orang-orang terdekat. Seperti ada gium yang muncul di masyarakat ya, bahwa jargon promoter itu adalah promosi orang-orang terdekat seperti itu. Tapi kalau misalnya melihat kasus kekerasan seksual ini sendiri gitu ya Pak ya, mungkin hukum yang perlu ditegakkan ini seperti apa sih Pak? Pidana dan etiknya harus berjalan kan ya? Ya pasti ya, ini kan adalah kasus tindak pidana, jadi tidak bisa kepolisian menutup-nutupi hanya sekedar menjalankan proses etik saja gitu loh. Proses pidana itu bagi semua pelaku atau personel kepolisian itu sama dengan masyarakat yang lainnya, sesuai dengan amanat perundang-undangan bahwa personel kepolisian itu tunduk di peradilan umum. Artinya ketika mereka melakukan tindak pidana, proses pidana itu harus dilakukan gitu. Tidak selama seperti yang saat ini terjadi, seringkali hanya sekedar sidang kode etik saja seperti itu. Terus apa pasal yang diterapkan bagi pelaku kejahatan seperti Kapolres Ngada ini, tentunya harus diterapkan pasal berlapis, karena kejahatannya pun kan juga bermacam, mulai narkoba, kemudian juga kekerasan seksual, kemudian juga ada pornografi karena menjual foto-foto sehingga ditemukan oleh kepolisian Australia kan. Artinya ada potensi untuk dikenakan undang-undang ITE terkait dengan pornografi yang dilakukan oleh personil tersebut gitu. Terlebih lagi juga jangan berhenti pada Kapolres Ngada saja, karena tidak menutup kemungkinan ada jaringan di balik itu semua gitu. Terkait dengan narkoba, dari mana pemasoknya, terus kemudian terkait dengan foto-foto atau video-video, bisa jadi ada pelaku lain yang memfoto atau memvideo seperti itu. Makanya memang harus investigasi secara menyeluruh ya, mendalam, agar kasus ini benar-benar terungkap dengan benar dan seperti itu. Pak, soal ini gimana Pak? Sebenarnya kan kalau polisi itu kan harusnya melindungi masyarakat gitu ya Pak ya, tidak terkecuali anak-anak juga nih. Tapi malah ada predator, nih gimana nih Pak? Ya, saya melihat nilai-nilai profesionalisme kepolisian itu semakin memudar ya. Personel kepolisian seringkali melihat kewenangan yang diberikan negara itu adalah semacam privilege
untuk berlaku sewenang-wenang gitu. Padahal konsep awal kewenangan itu diberikan untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, tetapi faktanya mereka menggunakan kewenangannya itu berlebih, terus kemudian juga dilakukan kesewenang-wenangan gitu. Saya melihat nilai-nilai itu semakin memudar. Ini tidak hanya terjadi pada oknum Kapolres Ngada ini, tapi juga banyak personil-personil yang melakukan hal seperti itu gitu. Makanya memang harus ada lagi-lagi evaluasi secara menyeluruh terkait doktrin nilai-nilai kepolisian yang profesional untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat itu. Penegakan hukum itu fungsinya adalah melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi masyarakat gitu. Makanya nilai-nilai itulah yang harus ditanamkan. Penegakan hukum itu bukan untuk penegakan hukum itu sendiri, sehingga personel kepolisian itu bisa melakukan jual beli perkara, tetapi dalam rangka untuk melindungi dan mengayomi masyarakat yang mencari keadilan. Kalau nilai-nilai itu bisa dilakukan, tentu semakin dekat pada harapan masyarakat seperti itu. Pak, ini kan berarti nilai-nilainya bisa dibilang melenceng lah ya dari nilai-nilai tersebut. Nah, kira-kira mungkin dari segi pendidikannya mungkin Pak, terhadap anggota kepolisian gitu. Perlu nggak sih Pak mungkin dikuatkan lagi khususnya di perlindungan, pemenuhan hak anak juga mungkin terkait dengan kekerasan seksual supaya kasus serupa tidak terus terulang gitu Pak? Benar, pendidikan di kepolisian itu memang harus ada evaluasi secara total ya. Bukan hanya mengajarkan baris berbaris atau menembak atau melakukan penyelidikan saja, tapi yang lebih mendasar itu menanamkan filosofi terkait tugas-tugas pokok kepolisian gitu loh, untuk melindungi, mengayomi masyarakat, juga yang mengedepankan hak asasi manusia dan keadilan seperti itu. Filosofi, pelajaran terkait filosofi itulah yang harusnya dikembangkan, apalagi di era sekarang ini yang dengan tantangan yang lebih besar, dinamika sosial yang semakin cepat, tanpa ada dasar filosofi yang kuat, mereka kecenderungannya juga akan melenceng jauh dari tupoksinya seperti itu. Nah Pak, mungkin terkait dengan kasus seperti ini gitu ya Pak ya. Ini kan kasusnya kan ada narkoba, ada juga video pornografi, kekerasan seksual terhadap anak. Seberapa besar nih Pak pengaruhnya terhadap kepercayaan publik terhadap institusinya sendiri? Apakah akan semakin turun nih Pak? Saya mengibaratkan kepercayaan publik kepada kepolisian itu akan turun kemana lagi kalau sekarang sudah sangat rendah gitu loh. Jadi memang sangat disayangkan ya, dan ini seharusnya lagi-lagi harus menjadi momentum pembenahan untuk bangkit lagi gitu. Tetapi faktanya tidak ada perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh institusi Polri. Makanya kasus-kasus ini akan terus terulang, dan seiring dengan keterbukaan informasi, kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat di media sosial misalnya, pengawasan pun juga akan semakin ketat. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat itu akan semakin ketat. Ini kasus-kasus ini akan semakin muncul bila kepolisian tidak melakukan pembenahan yang secara total ya. Dan itu harus diawali dari kepemimpinan yang kuat, tegas dan benar gitu loh. Tanpa ada kepemimpinan yang kuat dan tegas, sepertinya melakukan pembenahan itu hanya sekedar jargon-jargon saja tanpa menyentuh substansi masalah gitu. Karena kalau kita melihat selama beberapa tahun terakhir ini kan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran yang dilakukan oleh personel kepolisian kan terus beruntun gitu loh. Dan itu terulang lagi dengan motif dan modus yang hampir sama seperti itu. Makanya lagi-lagi ini terkait dengan kepemimpinan di kepolisian, dan terkait evaluasi kepemimpinan kepolisian ini tidak bisa dilakukan oleh lembaga itu sendiri, maka perlu ada political will dari Presiden Prabowo ya untuk benar-benar melakukan perombakan di kepolisian gitu. Kalau kita melihat hari ini ada mutasi, promosi dan yang lain-lainnya, bila tidak menyentuh substansi reformasi Polri, ini hanya sekedar ganti gerbong saja atau ganti faksi-faksi saja, tapi tidak akan membuat perubahan menuju ke polisi yang profesional dan baik yang lebih signifikan seperti itu. Oke, baik. Pak Bambang Rukminto, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya.
Sama-sama, Mbak Lea. Wakil Menteri Dalam Negeri Malaysia, Syamsul Anwar Nasarah, di Kuala Lumpur mengungkap pihaknya memperbaiki prosedur pengawasan dan penegakan hukum peraturan-peraturan imigrasi untuk mencegah pendatang asing tanpa izin atau PATI. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan lewat sistem penapisan awal penumpang atau Advanced Passenger Screening System. Calon pendatang bakal diperiksa paling cepat 70 jam sebelum keberangkatan ke Malaysia. Hal ini untuk memastikan hanya pendatang resmi yang bisa masuk ke negara jiran itu. Kementerian Dalam Negeri Malaysia juga memperbaiki sistem pemberian visa untuk memastikan pendatang asing memiliki tiket pulang dan dana yang cukup selama tinggal di negara itu. Pendatang asing juga wajib mengisi Malaysia Digital Arrival Card untuk memudahkan petugas mengetahui keberadaan mereka selama di Malaysia. Penegakan hukum juga akan dilakukan terhadap pengusaha atau majikan yang mempekerjakan dan melindungi migran ilegal. Menteri Luar Negeri Mesir Badar Abdelati dan utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, sepakat untuk melanjutkan konsultasi dan koordinasi terkait rencana rekonstruksi jalur Gaza. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut untuk memulihkan stabilitas di Timur Tengah. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu kemarin mengatakan tidak ada satupun rakyat Palestina yang akan dikeluarkan dari sana. Menjawab pertanyaan wartawan, kata dia tidak ada yang akan mengeluarkan warga Palestina. Sebelumnya usulan Trump merelokasi warga Palestina dari jalur Gaza menuai kontroversi. Belakangan Korea Selatan tengah diramaikan dengan kabar mendiang aktris Kim Se-ron pernah menjalin hubungan dengan aktor Kim Soo-hyun saat masih di bawah umur 15 tahun. Bibi Kim Se-ron belakangan membocorkan dugaan hubungan ini. Kata dia, setelah Kim Se-ron terjerat kasus mengemudi dalam keadaan mabuk, agensinya Gold Medalist menuntut ganti rugi sebesar 700 juta won. Padahal agensi itu didirikan oleh Kim Soo-hyun, di mana menurut sang bibi, Kim Se-ron banyak membantu pelatihan aktor baru dan kelas akting tanpa kompensasi. Terkait tuduhan-tuduhan tersebut, Gold Medalist mengklaim bakal memberikan klarifikasi pekan depan. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi meluncurkan Mudikpedia Lebaran 2025, sebuah buku elektronik yang menjadi panduan lengkap bagi pemudik saat Lebaran tahun ini. Buku digital ini memuat informasi lengkap seperti pantauan lalu lintas melalui CCTV di ruas tol yang dikelola Jasa Marga, Jalan Nasional, serta pelabuhan penyeberangan. Selain itu, Mudikpedia juga dilengkapi prakiraan cuaca mudik BMKG hingga info tukar uang Lebaran Bank Indonesia. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Vivi Alieda Yahya, mengharap Mudikpedia dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat sehingga perjalanan masyarakat lebih tenang dan nyaman. Masih dari Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah atau Pemda untuk segera membersihkan wilayahnya dari sampah visual seperti spanduk, pamflet, baliho, dan lainnya. Tito mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto menilai sampah visual tersebut mengganggu estetika terlebih di kawasan wisata. Kata dia, pembersihan daerah dari sampah visual diperlukan karena di luar negeri tidak ada hal seperti itu. Ia pun menyampaikan perintah Presiden ini pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2025 di hadapan para pemimpin daerah. Terakhir mampir Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel berupaya meningkatkan keamanan destinasi wisata di wilayahnya pada libur Lebaran tahun ini. Kepala Bidang Destinasi Disbudpar Sumsel, Vita Sandra, mengatakan pihaknya telah meminta pengelola destinasi wisata untuk melakukan penilaian risiko demi mengantisipasi kejadian yang dapat merugikan atau menimbulkan korban jiwa. Ia juga mengingatkan pentingnya rest area bagi pengemudi transportasi pariwisata dan parkir yang memadai. Selain itu, ia berharap pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan akses dan kapasitas jalan menuju lokasi wisata demi kelancaran lalu lintas dan keselamatan wisatawan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Itu tadi obrolan soal kasus dugaan kekerasan anak yang menyeret anggota kepolisian. Kalau kalian punya pendapat ataupun pandangan yang mau dibagikan, boleh banget nih ke kolom komentar di fitur interaktif podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baniza mau pamit dulu, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.